kami di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Mang Pendeta yang menyiarkan firman ini agar menjadi bakal kehidupan untuk kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkatilah semua ruas gereja yang akan mendengar firman ini Tuhan, kiranya Engkau mendampingi mereka dalam setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, kami menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi peneguhan bagi kita, untuk menjadi pelita dalam hidup kita, menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 13. Dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali ketika kita diterpa masalah atau pergumulan, spontan kita mengatakan, ya Tuhan, sungguh berat pencobaan yang Kau berikan bagiku. Dari statement itu, seolah-olah sebenarnya kita memahami bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan, atau penderitaan itu datang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan disinilah firman Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada kita bahwa pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan, tapi berkat-berkat itulah yang datang dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita pernah mengucapkan hal demikian, saat ini melalui firman ini kita harus rubah. Tidak ada pemikiran atau pemahaman kita untuk meyakini bahwa pencobaan-pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan, cobaan yang Kau berikan ini terlalu berat, itu sangat menyalahi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, dan Tuhan tidak pernah mendatangkan kejahatan atau hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika hidup kita dilanda oleh pencobaan? Dan mengapa itu bisa terjadi? Itu karena kita masih tinggal di dunia ini, dan karena dosa yang masih berkuasa dan iblis yang masih merajalela di dunia ini, sehingga itulah yang membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Banyak tipu muslihat iblis, banyak segala pencobaan yang dia buat dalam hidup kita, kita jatuh, kita turut pada keinginan dan tipu muslihat iblis. Itulah yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi sisi yang berbeda, Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan karena Tuhan tidak pernah dikuasai oleh dosa. Tuhan tidak pernah dikuasai oleh iblis, tapi Tuhanlah yang maha tinggi dari segalanya. Oleh karena itu, saat ini pemahaman kita harus benar meyakini bahwa kalaupun kita menghadapi rintangan, menghadapi pergumulan, kesulitan ataupun pencobaan dalam hidup kita, kita harus meyakinkan diri kita yang pertama bahwa itu tidak bersumber dari Tuhan. Yang kedua, introspeksi diri kita. Kenapa itu bisa terjadi? Apa pelanggaran yang kita lakukan? Jangan-jangan kita sedang jatuh dalam keinginan duniawi. Jangan-jangan kita sedang tunduk pada dosa dan tipu muslihat iblis, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Hal itulah yang membuat kita akan bisa bangkit setelah kita meyakini itu tidak bersumber dari Tuhan, dan segala tipu muslihat iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa.
Dan kita harus introspeksi diri, setelah itu kita memperbaiki segala kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang bisa memenangkan kita dari segala pencobaan yang datang menerpa kita. Saudara-saudara, kehidupan kita ini masih sangat panjang. Kita mengetahui bahwa tidak semua hidup kita ini akan berjalan datar. Akan selalu ada kerikil-kerikil yang kita hadapi. Akan selalu ada tipu muslihat dan strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Itulah yang kita sebut dengan pencobaan. Tapi percayalah, Tuhan menjanjikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun iblis berusaha untuk mencobai kita, Tuhan telah mempersiapkan pertolongan bagi kita supaya kita tidak jatuh, supaya kita bisa bangkit dan bisa memenangkan segala pencobaan itu. Di manakah pencobaan itu ada? Di semua tempat kehidupan kita. Di rumah banyak pencobaan, dalam pergaulan anak-anak remaja banyak pencobaan, dalam pekerjaan kita orang tua pun di situ banyak sekali pencobaan. Dan tipu muslihat dan strategi dari iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara-saudara, saat ini kuatkanlah iman kita, keyakinan, keteguhan kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita akan bisa menang melewati segala pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita tentu ingat ketika Yesus berjalan di padang gurun, dia dicobai oleh iblis 3 kali, tapi Yesus sangat menunjukkan ketangguhannya menang atas pencobaan itu. Iman yang sama yang ada dalam diri kita saat ini, kalau kita beriman teguh kepada Yesus Kristus, maka kita pasti akan bisa memenangkan segala pencobaan. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Kami dari bersama keluarga Siahaan Inang Boru Simorangkir di sini menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini firman-Mu telah meneguhkan kami. Ketika kami hidup di dunia ini, kami sering diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Bahkan kami sering jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Bahkan memikirkan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Ampunilah Tuhan kesalahan kami dan kegagalan kami memahami dan mengenal Engkau. Kami tahu sekarang bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi itu karena kuasa dari iblis, segala tipu muslihat untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Ya Tuhan, kami sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kalaupun hidup kami ini masih sangat panjang perjalanannya, tentu kami akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Kiranya Tuhan, Engkau memenangkan kami melalui iman yang kami miliki kepada Tuhan, agar kami bisa melaluinya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Amang Siahaan beserta dengan anak-anak di rumah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dari Amang dan Inang, juga adik-adik kami yang dalam studi mereka. Kiranya Tuhan juga membimbing dan memberikan hikmat bagi mereka semua. Khususnya buat Inang di rumah ini Tuhan, yang sedang menantikan berkat dari Tuhan untuk kelahiran anak mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati, memberikan kesehatan sampai pada akhirnya dalam persalinan nanti. Keluarga ini akan bersukacita karena berkat yang baru yang Tuhan hadirkan. Kami berdoa untuk semua jemaat dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam menjalani aktivitas hari ini. Tuhan, sediakanlah bagi kami berkat, ajarkanlah kami untuk bisa berhikmat dan melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.